Hari ini kita akan kembali membahas pembukaan Gambit Raja. Game yang kita ulas adalah game Garry Kasparov melawan Alexander Morozevich. Di game ini, Garry Kasparov menunjukkan bagaimana kekuatan Fischer Defense untuk menghadapi Gambit Raja. Alexander Morozevich yang merupakan seorang pemain catur yang suka dan gemar bermain dengan Gambit Raja, memulai permainan dengan E4. Setelah itu, E5 dibalas F4. Kasparov menerima gambit. Alexander Morozevich memainkan langkah terbaik menyimbangkan kuda ke petak F3. Pada masa lampau, terutama di masa era romantik, hitam seringkali mendorong G5. Setelah H4, G4 memberikan ancaman pada kuda. Seringkali putih tidak menarik mundur kudanya. Jika putih memainkan kuda ke petak G5, ini disebut dengan Algeyer Gambit, sebuah langkah yang sangat agresif. Putih dengan sengaja mengorbankan kudanya. Pilihan terbaik adalah kuda ke petak E5. Varian ini disebut dengan Kieseritzky Gambit. Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana Bobby Fischer dikalahkan oleh Boris Spassky yang memainkan varian ini. Kekalahan itulah yang membuat Bobby Fischer kemudian menganalisa Gambit Raja dan menerbitkan sebuah artikel yang berjudul A Bust to the King Gambit. Bobby Fischer mengklaim bahwa Gambit Raja adalah sebuah kegagalan. Bagaimana bentuk Fischer Defense? Kita akan kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Garry Kasparov tidak terburu-buru untuk mendorong G5. Dia memainkan langkah Fischer Defense D6. Langkah ini mencegah lompatan kuda ke petak E5, sekaligus membuat gajah petak terangnya mengontrol petak G4. Bobby Fischer menyebut langkah D6 ini sebagai langkah tunggu high class. Di posisi ini, Alexander Morozevich mendorong D4, menguasai petak center dengan kedua pionnya. Setelah itu, barulah Kasparov mendorong G5. H4 dimainkan oleh Morozevich dan G4. Kita bisa melihat pengaruh pion D6. Sekarang kuda tidak bisa melompat ke petak E5. Langkah terbaik bagi putih seharusnya adalah menarik mundur kuda ke petak G1. Namun Morozevich rupanya tidak tertarik. Dia memilih melanjutkan serangan dengan memainkan kuda ke petak G5. Tentu saja pion langsung menyerang kuda dan Morozevich sesuai dengan rencana mengorbankan kudanya. Setelah itu, raja makan kuda. Dorongan pion D6 betul-betul memberikan pengaruh yang sangat besar pada langkah-langkah selanjutnya. Di posisi ini, menteri tidak bisa mengambil pion G karena tidak dijaga oleh gajah petak terang. Oleh karena itu, Alexander Morozevich hanya bisa mengambil pion F dengan gajah. Morozevich memang unggul satu pion, namun dia kalah satu perwira. Selanjutnya, Garry Kasparov menciptakan gajah fianchetto, dibalas dengan gajah C4 skak dan raja lari ke petak E8. Jika raja lari ke petak F8, sewaktu-waktu akan ada ancaman shadowing dari benteng. Setelah itu, Alexander Morozevich langsung rokade mengamankan rajanya. Dengan sengaja, dia memberikan sebuah pion untuk Kasparov. Kasparov rupanya tidak tertarik untuk mengambil pion H. Dia memilih pengimbangan perwira dengan kuda C6. Oleh karena itu, gajah mundur untuk menjaga pion. Ini sekaligus membuka tekanan benteng dan gajah pada petak F7. Di posisi inilah Kasparov mengambil pion. Rencana selanjutnya akan mendorong G3 dan melancarkan skak. Alexander Morozevich langsung menempatkan benteng untuk menyerang gajah dan juga pion. Garry Kasparov memilih untuk menjaga gajah. Kalau sekarang Morozevich mengambil pion C7 sambil menekan kuda, maka akan ada balasan G3. Putih punya dua pilihan, memainkan langkah agresif atau langkah bertahan. Langkah agresif dengan gajah makan kuda menyerang benteng akan dibalas dengan menteri H2 skak
Setelah raja menyingkir ke petak F1, menteri H1, skak. Jika raja lari ke petak E2, ini akan dibalas dengan gajah G4. Posisi ini adalah skakmat dalam 11 langkah. Atau jika gajah mundur menutup skak, maka gajah makan pion. Hitam bisa mencoba dengan benteng makan gajah, benteng makan benteng, gajah makan benteng. Namun setelah itu, menteri makan gajah skak, raja E2, menteri E3 skak, raja F1, lalu menteri F2 skakmat. Langkah bertahan dengan menteri F3 akan dibalas dengan kuda G ke petak E7. Setelah kuda C3 dikembangkan, maka gajah makan pion. Gajah makan gajah akan dibalas dengan kuda makan gajah menyerang menteri. Setelah menteri mundur ke petak D1, ini akan dibalas dengan menteri H2 skak. Setelah raja menyingkir ke petak F1, menteri H1 dan skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini, mengambil pion C adalah langkah yang sangat berbahaya bagi putih. Dan Morozevich tentu saja tidak melakukan hal itu. Dia memilih memainkan langkah terbaik, E5. Merespon hal ini, Kasparov membawa kuda menyerang gajah. Gajah mundur untuk menyerang balik benteng, dan Kasparov mengambil benteng putih. Setelah itu, Morozevich tidak terburu-buru untuk mengambil benteng. Terlebih dahulu, menteri F1 skak, raja sembunyi di petak E7, barulah gajah makan benteng menyerang kuda. Kuda ini kemudian dijaga dengan gajah E6, sekaligus persiapan untuk mengaktifkan benteng. Morozevich merespon dengan pengimbangan kuda D2. Setelah itu, benteng F8 menyerang menteri, dan Morozevich tidak terburu-buru untuk melarikan menteri. Dia terlebih dahulu memakan pion skak, pion makan pion. Dengan demikian, lajur E menjadi terbuka. Menteri ditempatkan di petak E2, memberikan shadowing pada raja hitam. Kasparov langsung melarikan raja ke petak D8. Jika raja lari ke petak D7, maka akan ada ancaman dari menteri. Selanjutnya Morozevich mendorong pion C3. Kasparov kemudian mengeluarkan kuda. Setelah itu benteng E1. Dan di posisi ini, Garry Kasparov memainkan sebuah pengorbanan posisional, gajah C4. Jika kuda makan gajah, maka G3. Ini adalah posisi skakmat dalam 10 langkah. Skakmat tidak akan bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan oleh putih hanyalah memperlambat skakmat dengan cara mengorbankan perwira-perwiranya. Jika menteri mundur ke petak D1, maka skakmat dalam 4 langkah dimulai dengan G3. Setelah kuda mundur ke petak F1 dengan tujuan menjaga petak H2, maka benteng akan dikorbankan. Setelah benteng makan benteng, menteri H2 skakmat. Kemungkinan selanjutnya adalah gajah mundur ke petak D3, namun gajah tetap akan makan gajah. Setelah langkah terbaik, gajah G5 menyerang balik menteri hitam. Ini akan dibalas dengan menteri makan gajah. Lalu menteri makan gajah. Hitam menang 2 perwira. Atau jika hitam menolak memainkan langkah terbaik, misalnya menteri makan gajah, maka menteri makan benteng skak setelah raja ke petak H2, benteng F5. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Morozevich menyadari ancaman yang begitu berbahaya dari Kasparov. Oleh karena itu, dia mencoba untuk menyerang balik dengan gajah F2. Namun, Kasparov memainkan langkah terbaik, pengorbanan benteng. Morozevich masih mencoba untuk memakan benteng, mengadu menteri. Namun setelah G3, menterinya terancam. Kasparov juga punya ancaman skakmat. Langkah terbaik yang bisa dimainkan olehnya adalah mengorbankan menteri. Sampai di sini, dia kemudian menyerah.